Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan memberikan kisah-kisah testimoni keajaiban salawat dari teman-teman kita yang berkisah dan mengirimkan testimoninya ke WhatsApp saya. Namun sebelumnya saya ingin berpromosi lagi-lagi ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini yang jilid 1, ini yang jilid 2. Teman-teman bisa order segera ya. Kalau bisa jangan sampai nggak punya buku ini, karena kayaknya rugi banget ya. Silahkan Anda order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman misalnya sudah punya buku yang ini ya, saya sarankan agar segera dibeli buku yang ini, yang buku jilid 2 ya, karena isinya beda ya, bukan sama ya, jangan dikirim sama. Dan setiap pembelian buku jilid 2 ini saya kasih satu gratis tasbih digital ya. Saya kasih gratis satu tasbih digital setiap pembelian satu buku jilid yang kedua. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan tasbih digital ini ya, ada lampunya seperti ini ya. Dan harganya cukup terjangkau. Bisa teman-teman beli dengan cara mengordernya lewat WA ini 0812 7716294, atau bisa juga diorder dengan cara membelinya lewat TikTok saya di Mukhlis Marsal 1201 ya. Kalau teman-teman bisa membelinya lewat TikTok, bisa teman-teman belinya dengan cara COD ataupun bayar tempat, atau bisa juga mendapatkan gratis ongkir. Dan teman-teman juga bisa mengorder air salawat dari saya. Ini dia, ini yang ukuran 2 liter, ini yang ukuran 1 liter ya. Tempatnya seperti ini, yang ini ukuran 2 liter. Nah, air salawat ini adalah air yang sudah saya bacakan, air minum biasa ya, air minum biasa, air yang sudah saya bacakan salawat yang singgah ribuan kali dan ayat Al-Quran. Jadi fadilahnya ataupun keuntungannya ialah mudah-mudahan dengan keberkahan salawat yang saya bacakan, teman-teman bisa diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dari penyakit-penyakit yang sudah lama diderita. Alhamdulillah sudah banyak terjual ya teman-teman, sudah banyak sekali order ini, dan saya kirimkan kemana-mana. Pernah saya kirimkan ke Taiwan, ke Malaysia, ke Singapura juga pernah. Istilahnya ini sudah mendunia ya ini. Kemudian ke Sambas Kalimantan Barat, ke Yogyakarta, ke pokoknya sudah banyak sekali saya kirimkan, dan alhamdulillah rata-rata saya mendengarkan kabar baik dari mereka. Alhamdulillah mereka kebanyakan sembuh dari penyakitnya. Saya mendengar juga ada 3 orang yang sudah membeli ini, 3 atau 4 orang ya, untuk pasien sakit stroke. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sudah tidak stroke lagi, sudah bisa berjalan dan beraktivitas. Ada juga yang terserang sihir, sudah sembuh dari penyakit sihirnya. Ada juga yang sakit gigi, sudah sembuh dari sakit gigi. Ada yang juga sakit gatal-gatal, sembuh dari sakit gatal-gatalnya. Dan banyak lagi. Jadi singkatnya ini adalah air doa yang alhamdulillah bisa mengobati segala jenis penyakit, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis. Nah, kemana kalau mau order air ini, lewat mana? Teman-teman bisa order lewat WA di WA dan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman ordernya misalnya 4 kg atau 5 kg ke atas, itu insya Allah ongkos kirimnya tetap bisa murah, karena saya menggunakan JNT Cargo sebagai pengiriman. Tapi kalau order 1 liter atau 2 liter, itu saya menggunakan pengiriman reguler, bisa pakai Line Parcel ataupun JNT. Tapi kebanyakan saya pakai Line Parcel pengirimannya, karena barang-barangnya lebih aman dan alhamdulillah sampai di tujuan dengan selamat. Begitu, tidak ada pecah, tidak ada barang yang rusak begitu. Oke. Dan kalau untuk pengiriman lewat kargo, misalnya beli 10 liter atau berapa liter, itu bisa bayar di tempat ongkos kirimnya. Oke teman-teman, saya tunggu. Teman-teman juga bisa membeli ini, air salawat ini, di Tokopedia. Tokopedia saya, nama tokonya adalah Mukhlis Duri. Jadi barang tadi yang ini air salawat ditambah dengan buku ini, ditambah dengan ini, semuanya teman-teman bisa order lewat WA, bisa juga lewat Tokopedia. Kalau buku dan tasbih bisa lewat lewat TikTok. Tapi kalau air salawat tidak bisa lewat TikTok, karena saya tidak membuat air salawat di TikTok. Oke, saya tunggu ordernya teman-teman. Silahkan di order, dan ayo kita dengarkan kisah testimoni salawat yang berhasil saya wawancarai berikut ini. Halo.
Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Boleh Pak Ustadz? Nama saya Ibu Nur, Pak Ustadz. Di mana Bu tinggalnya? Tinggal sekarang di Depok, Pak. Oke. Kalau asal dari Aceh. Iya, Ibu tadi ada menceritakan sekelumit kisah keajaiban salawat, tapi mungkin banyak yang belum diceritakan. Boleh Bu Ibu Iya, iya. jelaskan pada saya awal mula Ibu mengenal salawat sampai kemudian Ibu mengalami banyak keajaiban. Iya, iya Pak Ustadz. Saya pertama nonton video Pak Ustadz dari jam 5 tuh udah sore, udah habis asar. Di 2021 Pak Ustadz, di penghujung banget 2 minggu lagi mau 2022. Oke. Udah di penghujung. Oke, Iya terus? Pak Ustadz. Masih deg-degan. Maaf Pak Ustadz ya, grogi. Nggak apa-apa. Oke. Ya Terus? Allah. Iya, iya Pak Ustadz. Halo? Iya, iya Pak Ustadz. Iya, lanjut aja Bu ceritanya. Mm-mm. Udah gitu, saya langsung tuh Pak Ustadz, langsung nonton tuh Pak Ustadz, testimoni teman-temannya semua tuh langsung nonton, setiap hari nonton videonya. Udah gitu, langsung mengamalkan, tertarik. Saya udah tahu Pak Ustadz tentang sholawat, udah tahu sebenarnya. Cuman untuk keajaiban yang banyak ini baru tahu dari Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz ya. Oh gitu. Awal mula sekali Ibu mengamalkan selawat, Ibu mengamalkan berapa banyak? Pertama nggak banyak Pak Ustadz. Saya coba 1000, tapi makin kesini nambah gitu Pak Ustadz. Jadi makin kesini itu selalu nambah gitu. Selawat apa Bu? Boleh tahu? Apakah selawat Jibril? Selawat ya, sekarang saya udah nyoba munjiat juga Pak, bisa 300, bisa 200. Nah, kalau selawat Jibril tuh 5.000 Pak Ustadz. Itu yang kehitung Pak Ustadz, cuma yang waktu cuci piring tuh, waktu nyapu, ngepel itu nggak saya hitung Pak Ustadz, sambil momongan yang kecil kan, masih ada yang kecil, jadi nggak kehitung itu. Oke, Ibu boleh ceritakan pertama sekali Ibu merasakan keajaiban selawat itu setelah berapa lama Ibu mengamalkan selawatnya baru Ibu merasakan keajaiban? Itu nggak lama, cuman berapa bulan ya Pak Ustadz. Pokoknya saya anak saya mau kuliah itu makin kenceng Pak Ustadz. Saya selawat Jibril itu supaya anak saya bisa berangkat ke kuliah gitu, saya kencengin, pengennya 20, nggak sampai-sampai tuh Pak Ustadz, siang malam gitu kan, nggak sampai-sampai 20.000 itu, sampainya batasnya sampai 13.000, 15.000, nggak sampai. Karena pemula kali ya Pak Ustadz, karena bener-bener ini belum bisa banyak, jadi sampainya batasnya sekitar 13.000 gitu. Alhamdulillah pas dia berangkat ke Jogja tuh 3 hari udah mau berangkat Pak Ustadz, belum megang uang sama sekali Pak Ustadz. Terus ada ini, alhamdulillahnya pertama kali tuh ada gurunya katanya memberikan biasa ke ini, ngedukung biar bisa masuk kuliah. Alhamdulillah dapet tuh lumayan Pak Ustadz. Sampai kita ngitung di sekolahan ya, gurunya langsung suruh ngitung, dari guru-guru, dari komite sekolah tuh lebih kali Pak Ustadz 3 juta bisa berangkat, ayahnya sama dia bisa berangkat. Tadinya ya Allah gimana mau berangkat, udah diterima tapi uangnya belum ada gitu-gitu. Udah panik lah Pak Ustadz ya, tapi ya Allah mudah-mudahan, saya yakin Allah beri pertolongan, Allah yakin gitu. Saya yakin sama Allah, Allah pasti ngasih rezeki. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari yang kedua dia mau berangkat langsung tuh di telepon sama gurunya, disuruh ke sekolahan yang SMA dulu. Gitu. Itu anak ibu diterima di universitas apa Bu? UGM atau apa? Kampus apa? Iya Pak.
Cuman saya nggak sebut nama ya Pak, anak saya juga yang nih dengerin, dia juga ngikut selawatan, ikut serta bantu selawatan ya Kak. Kata Pak Ustadz nih Muklis Marsal, ya Allah, suruh 20.000 kita nggak sampai-sampai tuh Pak Ustadz, nih cuma sampai 2.000, 3.000 gitu. Ya udah Kak, nggak apa-apa, yang penting tiap hari dibaca. Ya udah sampai sekarang Pak, dia di asrama sekarang. Kan tinggal sendiri ya Pak, sama temannya 2, jadi bertiga sekamar. Udah setiap hari itu dia, kalau pelajarannya susah, ternyata benar-benar susah, bahasa Inggrisnya juga, dia udah selawatan aja. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nilainya kemarin juga lumayan bagus. Setiap hari kalau lagi tinggal sedikit uangnya, ya udah Kak, selawatan aja kata Pak Ustadz. Udah ada penyemangat, udah gitu aja Pak Ustadz. Ini alhamdulillah lagi liburan pulang ke Depok. Oke, itu Ibu biaya kuliahnya dapat beasiswa atau gimana sih? Oh alhamdulillah Pak, di SMA-nya nggak pakai tes ya Kak ya, nggak pakai tes. Jalur undangan diterima, makanya sayang banget gurunya kalau nggak dilanjutkan. Ayahnya bilang ya udah Kak, mungkin rezeki kakak gitu. Kalau orang tua mungkin nggak sanggup ya Pak, Gojek bapaknya sering-sering nganggur juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan dukungan sayanya juga, ya udah Kak, mungkin ini rezeki kakak, ya udah terusin gitu. Kebetulan dapat ilmu ini juga, kita ini udah alhamdulillah Pak. Dia dapat jalur undangan, nggak tanpa tes Pak. Jadi semua kebutuhannya mulai dari biaya pendidikan, kalau biaya sehari-hari makan, transport dan sebagainya itu dari mana Bu? Iya. Kalau semenjak saya berselawat Pak, saya bisa ngirim sebulan 500. Masya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. 500 saya kirim. Kak, masih ada uangnya Kak? Masih Mi katanya. Ya udah. Yang penting kakak bilang kalau lagi nggak ada gitu. Alhamdulillah temannya juga baik-baik, alhamdulillah. Terus temannya juga sering kayak bersaudara aja Pak di situ dianya katanya. Jadi kalau ada makanan bareng-bareng gitu. Alhamdulillah ada dapat teman yang baik gitu. Ada aja rezekinya. Malah saya Pak, kalau lagi nggak ada Kak, masih megang uang nggak gitu. Masih Mi, emang Mi mau? Ya udah kadang saya yang pinjam sama dia 50. Terbalik Pak gitu. Alhamdulillah gitu. Kegiatan apa lagi yang Ibu rasakan? Semenjak apa Pak? Tadi Ibu bilang banyak keajaiban. Ibu ceritain deh semua yang Ibu rasakan keajaiban yang lain. Silakan. Nah, yang kecil juga, kan anak saya 5 ya Pak ya, rame banget rumahnya kecil. Yang kecil, yang nomor 4 nih cowok, yang 3 cewek, yang nomor 4 cowok. Nah, dia pengen banget sepeda Pak. Ini yang kecil-kecil dulu ya Pak ya. Pengen banget sepeda. Umi bilang, Bang baca aja selawatnya kayak kakaknya. Kakak bisa berangkat kuliah, bisa bayar kuliah gitu, maksudnya bayar kuliah enggak ya, dibayarin Pak buat makan, buat pulang, ongkos bolak balik ke Depok ke Jogja gitu. Alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Umi bilang, Abang baca aja selawat. Berapa kali emang Mi baca selawat? Baca aja semampu Abang, kalau semampu 1.000 ya 1.000. Alhamdulillah Pak, sekarang sepedanya ada 3 gratis Pak. Dari mana itu Bu, boleh tahu dari mana? Satu yang pertama dikasih oleh siapa? Sama tetangga. Dikasih sama tetangga. Yang satu lagi saudara. Oh iya Pak, satu lagi ayahnya beli. Ada yang jual murah meriah gitu 200.000. Jadi 3 sepeda. Itu tiga-tiganya itu yang tiga-tiganya itu dikasih baru atau yang second atau gimana? Jadi sepedanya lumayan bagus Pak, bener-bener masih kayak baru, cuman second Pak, second, nggak mungkin ngasih baru kali Pak ya, second, cuman ininya bagus banget gitu, masih keker banget, bannya juga bagus, sepedanya bagus. Kok bisa kalau masalah rezeki, tetangganya ngasih gitu apa gimana ceritanya, kok bisa tetangga ngasih? Gini, kalau saudara yang saudara yang deket kita nih, jadi setiap hari ayahnya diminta tolong ini Pak, kayak ayahnya bisa supir, jadi setiap hari nganter anak ke pondok, antar
antar aja. Jadi suaminya belum bisa bawa mobil, jadi diantar sama suami saya. Jadi pulangnya dikasih, Pak mau sepeda nggak, bawa aja nih, anak saya kan udah ke pondok, nggak ada yang naik, udah. gitu. Langsung dikasih. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi saya udah ada, bawa aja Pak, katanya. Ya udah 3 sekarang. Itu salah satunya Pak. Oke, yang lain. Kalau rezeki yang setiap hari Pak, yang tadinya kita susah bayar kontrakan, salah satunya bayar hari-hari buat makan gitu, sekolah. Alhamdulillah Pak, sekarang semua kebayar Pak. Yang kemarin anak-anak masuk SMA, yang SMA masih Pak, kelas 2 sekarang, bayar daftar ulang biasa Pak, 700.000. Belum juga masuk udah bayar Pak, ada aja rezekinya gitu, alhamdulillah. Cuman ya itu, kuat doang Pak, malam bangun gitu, Tuhan nggak pernah ditinggalin. Sebentar, Ibu tadi bilang suami Ibu profesinya tukang ojek. Kalau boleh tahu, apakah rezeki Ibu itu dari hasil suami Ibu aja atau ada teman-teman dari yang arah yang lain atau gimana? Arah yang lain juga ada Pak. Saya kan bisa sedikit-sedikit ngajar anak-anak Pak. Dulu pernah pesantren di Aceh. Jadi pas di sini ada tetangga-tetangga yang minta tolong ajarin anak saya dong Mi, katanya gitu. Ajarin ngaji ya? Ya udah. Jadi kalau misalnya Ibu percaya saya ajarinnya sebisa saya ajarin. Iya Mi, nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah saya ajarin ke rumah-rumah Pak. Tadinya di rumah ada kali anak 15 ke 20 ada. Semenjak corona jadi nggak ada lagi yang ke rumah. Nggak ada lagi, masing-masing udah di rumah, jadi tutup lah gitu. Paling anak-anak sendiri aja sama berapa orang anak doang. Semenjak udah corona ini dipanggilnya ke rumah Pak. Jadi satu rumah 3 anak, 5 anak ada, kalau dihitung itu 5 rumah apa 6 rumah itu ada Pak gitu. Oh begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Oke. Jadi ada, kalau habis bulan sedikit-sedikit ada gitu loh. Yang gede juga kerja Pak, alhamdulillah. Yang gede anak saya nggak kuliah, yang nomor 2. Yang gede nggak mau kuliah, katanya bapaknya tuh ngojek takut nggak bisa bayar, jadi nggak mau kuliah. Gitu. Yang gede laki-laki ya, perempuan? Perempuan 3. Yang pertama perempuan yang kerja, yang kedua kuliah, yang nomor 3 naik kelas 2, yang nomor 4 yang cowok nih, yang kelas 6 naik kelas 6 kemarin kan. Ini yang nomor 5 yang sakit Pak, minta doanya, demam nggak turun-turun. Iya, Ibu udah nanti dibawa ke puskesmas masih. Saya bilang, tadi saya bilang saya doain, baca doa di air, kata Pak Ustadz bisa, walaupun udah minum obat belum turun, coba baca selawat di air. Alhamdulillah Pak, turun. Ya, Ibu banyak aja selawat, tembuskan pada air, nanti minumkan pada anaknya, insya Allah dikasih sembuhkan oleh Allah ya. Yang kecil namanya Ahmad Saputra Ramadan Pak, minta doa ya Pak. Oke. Tadi Ibu bilang banyak keajaiban kecil. Kalau keajaiban besar apa dong? Ibu belum cerita. Oh, yang besarnya yang pas kakak berangkat Pak, nggak cuman gratis doang ongkosnya, kembali lagi ke Jogja ya Pak. Nggak ongkos doang yang dibayar, ayah sama anak saya gratis ongkosnya. Terus apa namanya? Jadi dari omnya dapet gitu, omnya, tetangganya, kopernya yang gede, semua keperluan dia nggak beli Pak, dikasih. Alhamdulillah. Gitu semua kayak kemudahan itu ada, datang keluarganya pada ngedukung. Ya udah, ini ada bawa gitu ya, ngamplop-ngamplokin gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Masya Jadi Allah. yang gede banget belum Pak, minta doanya. Yang gede gitu. Pengennya mudah-mudahan bisa punya rumah sendiri. Amin. Bisa dapat umroh, walaupun kita tidak mungkin ya Pak, tapi bagi Allah kan mungkin ya Pak ya, walaupun kita masih kontrak tidak ada yang tidak mungkin Bu. Pengen umroh, tapi kalau kita lihat di pekerjaan kan nggak mungkin ya Pak ya, ayahnya cuma supir gitu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa Bu ya. Alhamdulillah gitu.
Oke, tadi Ibu keajaiban besar itu kalau dia di luar itu keajaiban besar ada lagi yang lain, Bu? Ah, oh gitu Pak, ayahnya setiap dulu kan sering banget nganggur kayak jauh gitu Pak, jauh gitu rezekinya kayak sering nganggur Pak. Tapi sekarang setiap bulan ada aja uang lembur. Setiap pulang kan seminggu sekali ya Pak, seminggu sekali pulang tuh. Oh, jadi setiap pulang seminggu sekali. Bapak nggak tinggal di rumah? Jadi ngikut saudara Pak, kayak proyek-proyek gitu. Jadi bikin jembatan misalnya di Banten, Anyer apa di mana gitu, di Purwakarta jauh gitu Pak. Jadi seminggu sekali pulang. Jadi suruh nginep di mes di sana sama saudaranya gitu. Tadi katanya suami Ibu kerja ngojek, gimana sih yang benar? Tadinya ngojek Pak, terus ada saudara ngajak supir gitu Pak. Oh gitu. Jadi ngojeknya udah berhenti. Berhenti motornya udah nggak ada Pak, sering nganggur motornya. Oh gitu. Ditaruh PPK. Jadi saya nggak bisa bayar. Pas lahiran anak saya udah gede, bayarnya bisa 2 juta. Jadi pas lagi motornya jadi ditarik lah sama ini, nggak bisa bayar Pak gitu. Jadi nggak bisa ngojek, jadi sering nganggur. Nah setelah mengamalkan selawat ini, saudara telepon gitu Pak. Telepon suruh kerja. Jadi kerjanya bikin jembatan gitu. Oke. Jadi seminggu gitu, Pak. Jadi setiap pulang ada aja lembur gitu Pak. Kemarin pulang bawa 1 juta, bulan berikutnya juga bawa 2 juta. Ada aja bisa bayar lah. Kirim ke anaknya di sana gitu. Kalau dulu sebelum Ibu rajin salawat, kalau setiap pulang jarang bawa duit ya gitu Ibu ya? Pak, ojek. Ojek juga kalau belum 50 kadang nggak bisa ngambil Pak, beneran. Jadi buat makan kita di warung. Untungnya alhamdulillah tetangga percaya gitu Pak, diambil aja Bu gitu. Nanti gampang, orang percaya aja Pak Ustadz, padahal kita nggak punya uang. Alhamdulillah gitu, maksudnya nggak saya tagih kok gitu-gitu ngomongnya. Jadi rezeki sih alhamdulillah ada aja gitu Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Hanya makasih banget Pak. Saya kan pernah ngechat Pak Ustadz ya di nomor anak saya sebelum punya HP. Sekarang juga punya Ustadz, makanya bisa cerita dulu udah pengen cerita di awal-awal dia masuk UGM gimana susahnya ya Pak Ustadz. HP-nya nih baru ada. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu gitu. Punya HP gimana? Keajaiban salawat juga ya? Ya, anak saya kan kerja Pak. Nah, dia bekerja, punya gaji lah kan, punya gaji, dia beli baru. Dia nanya, Umi mau yang baru apa yang sekarang yang kali dia pakai gitu. Maaf Pak Ustadz, anaknya nggak boleh nyebut nama. Ya udah, jadi Umi yang lama aja, yang penting bisa nonton Pak Ustadz gitu. Setiap hari Pak, sampai semua anak saya, Umi hari ini nggak nonton Pak Muklis gitu. Gitu. Sampai segitunya. Kata anak saya, Umi tumben gitu nggak nonton. Iya Kak, sempet nanti. Pokoknya yang video di TikTok saya seneng banget gitu Pak Ustadz. Cuman kalau di TikTok nggak WA kayak tadi Pak Ustadz ya, cuma ngedengerin gitu. Cuman kalau Pak Ustadz marah-marah juga kadang ketawa aja gitu. Ya. Sering kalau nonton video Pak Ustadz yang di 2000 Pak Ustadz lagi di UGM, itu kejadiannya hampir sama sama anak saya Pak Ustadz, lebaran gitu Pak Ustadz, nggak punya uang, cuma bisa baca gitu. Dia jika gitu Pak Ustadz, kalau nggak punya uang Kak, baca aja Al-Waqiah 14 kali kata Pak Ustadz, selawat yang banyak, selawatan. Dia sering dapat keajaiban juga Pak Ustadz, kalau mau ngomong ada nih dia. Iya, nanti mungkin yang mahal kali.
Ibu aja yang nyampein. Ya udah, dia sering gini Pak Ustadz, nih saya pengen banget makan misalnya kebab, temannya dari Depok Pak ngirim ke sono, Datang langsung. apa ya Pak, GoFood apa gitu, GoFood Pak Ustadz, jadi dibayar di sini, kebabnya sampai ke UGM sono. Oh gitu. Jadi Masya baru Allah. kepengen, iya, nanti dia pengen makan martabak. Tiba-tiba kakaknya, Dek, ini kakak udah bayar nih, nanti tinggal tungguin gitu. Gitu. Oh ada Masya lagi Allah. Pak, satu lagi pas dia masuk nggak punya laptop ya Pak, semua orang punya laptop gitu kan, Heeh. susah lah belajar dia, mana jurusannya bahasa Inggris, nggak ada dasarnya, nggak pernah les, waktu SMA nggak pernah les, cuman dia nekat ngambil jurusan bahasa Inggris. Ternyata di sono namanya bahasa Inggris susah, nangis Pak Ustadz, minta pulang. Ya Allah, saya udah bingung ya. Jangan nak, baca aja sholawat yang banyak. Ain, kata Pak Ustadz, Allah kasih jalan, Allah kasih jalan, minta aja sama Allah dikasih kelancaran gitu kan. Akhirnya melewati semuanya. Nggak lama kakaknya ngirim laptop dari sini Pak Ustadz. Jadi dia habis gajian langsung gitu, nih Dek, kakak udah bayar laptop dari sini, nanti tinggal diterima ya, gitu. Diterima dari Satpam, alhamdulillah. Pas dibuka nangis kejer Pak Ustadz. Alhamdulillah gitu. Jadi keajaiban itu yang gede-gede banget nggak ada Pak. Tapi setiap hari makanan Pak Ustadz. Belum lama nih kayak kemarin Pak Ustadz, tiba-tiba datang tamu di Anyar Pak Ustadz, ngasih anak saya Pak Ustadz, udah diajak ke McD sekeluarga, dikasih uang, dikasih makan, dibawa juga, apa aja dibawa. Ya Allah, gitu kan, dulu-dulu kan enggak Pak Ustadz, gitu. Lebaran itu juga makanan kita biasanya cuman beli semacam 2 paham, ini banyak Pak Ustadz yang dari saya ngajar beras sampai 3 bulan nggak habis Pak Ustadz, minyak sekardus gitu. Kalau dulu kan enggak Pak Ustadz, ya Allah, minyak sekardus, alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Minyak sebanyak Pak itu Ustadz, makasih Pak Ustadz gitu. Padahal Pak Ustadz nggak ada. Makasih ya Pak Ustadz, saya udah ini Pain Pak Ustadz biar sehat, biar panjang umur, biar cepet punya momongan Pak Ustadz ya. Amin. Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Kenapa? Duri ya Pak Ustadz. Di Kota Duri Riau Bu. Iya. Kenapa Bu? Nah, saya di Aceh, lewat kayaknya Pak Ustadz kalau naik bis ya. Oh lewat lah. Aceh kan utara, saya masih di tengah-tengahnya. Pak Ustadz, selama ini saya merantau ya Pak Ustadz, dari 2099 saya menikah 2 hari langsung dibawa suami ke Depok. Saya pulang 5 tahun sekali Pak Ustadz, saking gimana sih biayanya ya, padahal cuman anaknya dulu masih kecil-kecil, anaknya sedikit, nggak bisa pulang Pak Ustadz. Kalau sekarang nggak bisa bisa pulang, ngirim. Sekarang bisa pulang? Kalau sekarang walaupun saya nggak bisa pulang Pak Ustadz, itu Pak Ustadz ke orang tua, mertua, walaupun cuma 300 saya bagi ya buat mertua 300, gitu. Buat ibu 300, 200. Dulu Pak Ustadz Kak pernah, ya Allah gimana mau ngirim ya Pak Ustadz ya, cuman bisa cuman nanya kabar sehat gitu ya, udah gitu Pak Ustadz. Cuman kita dalam hati menangis, tapi nggak di depan orang tua Pak. Ya Allah, jadi itu Pak Ustadz yang saya rasain. Jadi bisa ngirim setiap bulan gitu, udah anak-anak bisa ngirim sekolah, nggak ada nunggak gitu Pak Ustadz. Dulu kan nunggak Pak Ustadz, bayar sekolah kayaknya harus di WA dulu, harus dipanggil ngadep, bayar 100.000 aja buat ujian harus ngadep gitu Pak Ustadz. Ini kan alhamdulillah gitu. Makanya alhamdulillah waqiah nggak ditinggal sama duha, tahajud ya, salawat munjiat ditambahin. Pernah Pak Ustadz munjiat saya duduk 500 dapat Pak Ustadz kalau saya udah
pengen banget nyampe Pak Ustadz gitu. Salawat Jibril juga kalau saya pakai zikir, tadinya nggak punya zikir sekarang penuh Pak Ustadz. Saya zikir di Shopee. Kata anak saya, Umi kan masih ada, masih bagus-bagus zikirnya. Tambah lagi kak. Pengen beli di Umi nggak bisa. Bukunya juga belum nyampe. Belum bisa kebeli Pak Ustadz. Saya cuma bilang, Kak order di Pak Ustadz Kak gitu. Iya nanti gimana caranya? Padahal bisa ya Pak Ustadz, COD ya Pak Ustadz, bisa buku satu. Kalau bisa udah nanti kalau belinya lewat TikTok Bu, tapi nanti saya kasih linknya punya saya gitu. Iya, suruh anak saya Pak Ustadz. Saya bajunya juga mau, Umi semua mau kata anak saya. Yalah, biar berkah kan. Maksudnya kalau udah ngamalin salawatnya punya barangnya kan keberkahannya ada juga lah, nggak apa-apa. Iya, Pak Ustadz. Kalau Lebaran Pak Ustadz kita biasanya kan pengen beli mukena, nggak usah beli, dikasih Pak Ustadz. Yang ngasih baju dikasih. Itu yang saya ngajar ngaji Pak Ustadz. Dikasih mukena, dikasih baju, dikasih sembako, kue Lebaran, ya Allah banyak Pak Ustadz. Terus yang paling saya bagi tetangga gitu Pak Ustadz, yang deket-deket gitu. Kalau makanan, kalau baju kan nggak bisa ya Pak Ustadz, kita yang pakai. Kalau makanan kayak telur gitu kita bagi yang nggak awet, mah gitu, beras gitu. Malah kita yang bagi Pak Ustadz. Yang tadinya kita sayur, kalau orang tetangga kan jualan sayur ya Pak Ustadz. Masya Allah, meskipun kita udah beli pagi, sorenya udah diantar, ya Allah, saya bilang, saya kan belanja tadi Pak, Bu gitu. Gak apa-apa Umi banyak yang makan, nggak kebuang, anaknya rame, biarin biar kemakan ikan bakso. Ya ampun Pak Ustadz, kenapa ya orang-orang gitu. Jadi heran ini gitu Pak Ustadz, kok orang pada baik gitu Pak Ustadz. Dulu waktu Ibu belum salawat nggak pernah kayak gitu ya, diantar macam-macam, nggak pernah? Nggak, maksudnya ada kalau yang deket sama kita Pak Ustadz, kalau yang deket sering gitu ada, cuma nggak sering-sering banget. Kalau sekarang kan jualan juga, saya jualan kecil-kecilan ya Pak Ustadz, kayak ngeblender pop es, teh jus, kayak gitu ya. Laris Pak Ustadz, saya bikin es mambu gitu kan, teh manis diikat-ikat gitu. Ya Allah, anak-anak pada doyan banget. Ya tadinya kan sepi-sepi aja kok rame gitu Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi kata anak saya, alhamdulillah ya Mia jualannya laris. Ya alhamdulillah, mungkin ini kali Allah ngabulin doa-doa kita gitu. Jadi semua ngikut selawat Pak, yang kecil aja ya. Ada videonya, kakaknya iseng videoin selawatan Pak Ustadz sedang zikir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu kan, kata-kata. Yang 5 tahun selawatan, kalau lagi warna nyoret-nyoret selawatan ya Pak, gitu ngikut. Kalau ayahnya yang waktu nganggur-nganggur sering Pak saya lihat zikir, ada di tangan, ya udah sampai berapa selawatannya, ini udah sampai berapa ribu gitu bilangnya. Tapi sekarang semenjak udah bekerja kok nggak pernah ngeliat lagi ya Pak Ustadz. Harusnya jangan ditinggal ya Pak Ustadz. Iya. Ibu saya mau tanya, dulu di awal-awal Ibu salawatan, Ibu pernah nggak misalnya, saya udah kok saya udah salawat kok belum ada datang tuh kewajibannya, kok belum dikabulkan doa-doa saya, pernah nggak Ibu ngerasain kayak gitu? Pernah nggak sih? Nggak pernah Pak Ustadz, nggak pernah. Soalnya habis salawatan itu langsung kelihatan Pak Ustadz. Ada aja yang tadinya anak saya tuh yang kelas 6 nih, tadinya kelas 4 kalau nggak salah ya, pas saya salawatan ini kelas 5 ya, pas corona itu Pak Ustadz. Jadi dia dari kelas itu sebenarnya udah dapat uang Pak Ustadz dari sekolahan, uang KIP. Cuman kita nggak pernah tahu, dikasih tahu juga enggak sama guru-gurunya. Taunya pas setelah saya selawatan, iseng-iseng kakaknya ngecek, karena kan semua kakak-kakaknya dapet, penasaran. Masa sih anak saya nggak dapat yang ini, mungkin ya ada, coba cek aja. Pas dicek Pak Ustadz namanya ada, udah kekumpul itu uangnya Pak Ustadz, udah 1 juta lebih Pak Ustadz, bisa beli HP. Tadinya kan HP emang buat anak karena bapaknya
kerja, jadinya dipinjemin sampai sekarang sama bapaknya HP-nya. Gitu. Iya, maksudnya adanya tuh Jadi, ibu ngambilnya di mana ya? Masuk ke rekening atau gimana sih? Jadi kita ke sekolahan Pak Ustadz, nanya, Pak, anak saya ada nama nggak Pak? Ada uang KIP-nya nggak gitu? Coba saya cek dulu ya Ibu gitu. Pas dicek, ternyata anak Ibu ada nama. Kenapa Ibu nggak nanya? Ya kita kan nggak tahu ya Pak, nggak dikasih tahu juga, kita nggak kepikiran juga karena kita udah ngecek, jadi pernah nanya dah gitu, nanya ke sekolahan. Ternyata ada Pak Ustadz, ya udah dikasih kertas selembar dari sekolahan, coba langsung Bapak ke bank. Ayahnya ternyata yang waktu itu yang ke sekolahan, ayahnya Bapak ke bank, langsung bilang suruh aktifin, langsung dikasih buku rekening, udah langsung cair Pak Ustadz, cuman udah dipotong 200.000 karena selama berapa tahun itu nggak diambil-ambil, jadi 25 dipotong gitu. Mungkin orang ini nggak butuh uang kali, jadi ditarik lagi di kas negara gitu katanya gitu. Yang nggak jadi untungnya nggak habis Pak Ustadz, selama berapa tahun dia sekolah baru ketahuan ada namanya gitu. Oh gitu. Yang kuliah juga dapat tip kuliah Pak Ustadz, yang kuliah ini dapat, jadi gitu. nggak bayar sama. Jadi setiap dia 6 bulan dapat uang Pak Ustadz, bukan kita yang bayar, malah dapat uang, alhamdulillah, buat bayar asrama gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke Bu, Masya Allah. Ibu udah setengah jam lebih. Ibu ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan bagaimana mereka supaya semangat untuk salawat? Ada Pak Ustadz. Pesan-pesan yaitu Pak Ustadz, semoga kita teman-teman yakin sama Allah gitu, ada pertolongan. Jangan pernah nanya kapan itu, saya nggak mempertanyakan gitu Pak Ustadz, beneran. Allah tolongin gitu aja Pak Ustadz, yakin Allah pasti nolongin. Yang penting kita jangan ninggalin sholat 5 waktu. Kayak Pak Ustadz bilang di awal waktu, tadinya kan cuman, walaupun saya tahu juga ya Pak Ustadz namanya sibuk punya anak, ntar dulu gitu kan. Kalau sekarang Pak Ustadz walaupun sibuk gitu ya, udah di awal waktu, kata Pak Ustadz lebih bagus di awal waktu. Kalau yang cowok saya suruh ke musola, kebetulan rumah gitu kan. Jadi abang sholat bang gitu, biar Allah nolongin abang gitu. Jadi apa aja abang inginkan gitu terkabul kalau kita sholat ngaji. Udah gitu aja Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya teman jangan pertanyakan kapan, yang penting istiqomah aja setiap hari. Sambil nonton Ustadz. Kalau munjiat itu Pak Ustadz nanya, kalau misalnya kita nggak sampai kayak ribuan kayak sholat Jibril, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa. Cuma dapat 100. Itu udah bagus. Ibu baca 11 kali atau 100 atau berapa itu udah bagus Bu. 200 kadang nyampe habis sholat subuh kan kita nggak ngapa-ngapain ya Pak Ustadz. Saya denger yang di YouTube tuh nggak usah pakai zikir Pak Ustadz. Jadi dari sekaligus habis ada yang 3.000, jadi ada yang 200, ada yang 100. Saya ambil yang 200 Pak Ustadz, nggak yang banyak-banyak. Kalau sholawat Jibril, kalau ngambil yang sekalian 10 kan berat ya Pak Ustadz, lama ya. Kadang kita harus bikin sarapan ke dapur gitu. Jadi ngambilnya kalau sholawat Jibril tuh yang 3.000 Pak Ustadz tiap hari sama anak saya. Saya setel YouTube-nya. Jadi sambil cuci piring nggak megang zikir. Udah berarti kalau udah habis sampai 3.000. Nanti siang setel lagi sampai lagi gitu. Jadi nggak usah pakai zikir. Kalau zikir hilang terus Pak Ustadz. Jadi kalau udah 1.000 nih kepencet, udah hilang. Apalagi yang kecil nih suka ngambil iseng Pak Ustadz. Punya Umi udah adik hapus, ya Allah deh gitu. Dihapus sama Ustadz gitu. Oke, Masya Allah. Gitu. Senang banget Pak Ustadz nelfon. Makasih Pak Ustadz ya. Iya. Ibu makasih juga ya sudah bertestimoni di channel saya. Ya, mudah-mudahan kalau ada misalnya saya bisa beli rumah atau bisa berangkat umroh Pak Ustadz ya, saya WA lagi Pak Ustadz. Boleh Bu. Saya doakan semoga dimudahkan Allah, semua tercapai dengan keberkahan salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, itulah tadi kisah seorang ibu yang semangat luar biasa ya, merasakan kehidupan yang sangat luar biasa, banyak perubahan setelah mendapatkan salawat. Semua serba dimudahkan. Yang dulunya katanya hidup susah, untuk makan aja susah, sekarang setelah banyak bersalawat, makan yang berlimpah-limpah. Bahkan beras 3 bulan gak habis-habis, minyak 1 kardus. Wah, makan, waduh, luar biasa. Anak bisa sekolah, anak sekolah ke UGM dengan beasiswa, bahkan biaya hidup sehari-harinya pun dapat beasiswa, dapat bantuan dari pemerintah. Semua uang kontrakan rumah yang dulu biasa sering nunggak, sekarang bisa bayar. Yang uang sekolah anak juga gitu, yang dia biasa sering nunggak SPP, sekarang bisa bayar. Alhamdulillah kehidupannya banyak berubah. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau itu istiqomah dan lebih ditingkatkan lagi amal-amalnya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh ibu tadi, pengen punya rumah, pengen berangkat umroh, Allah SWT mudahkan. Teman-teman yang juga ingin memberikan kisah keajaiban salawat ataupun testimoni salawat, bisa untuk mengirimkan kisah-kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan kirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.